kekurangan dan ketidakberdayaan kami. Kami merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan curahkan atas kehidupan kami yang beribadah di pagi ini dalam lingkungan jemaat GKI Epata Malangu, umat-Mu yang telah mempersiapkan hidup ini untuk menyambut firman-Mu sebagai makanan rohani yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kami pada hari hidup yang baru di usul ini. Berkati hamba secara khusus Tuhan yang dipercayakan memberitakan firman-Mu, dan berkati semua umat-Mu supaya semua kami menjadi saksi Tuhan atas kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati, saya baca karena cukup panjang ayat 1 sampai dengan ayat 29. Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Pilihan atas Israel. Judul Perikop Roma 9 ayat 1 sampai 29. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus dari saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah
dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati, jika kita menelusuri perjanjian lama, kita baca, kita pahami, maka kita dapati penjelasan yang memberitahukan bagi kita bahwa Allah telah menentukan pilihan bebasnya kepada Israel melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi pilihan Allah, kepunyaan Allah atau umat Allah yang dikasihi oleh Allah. Karena itu, ketika Paulus dalam perjanjian baru melalui konteks bacaan kita menemukan sebuah pernyataan tentang hal itu. Ketika Paulus mengalami pertobatan, Allah di dalam Kristus Yesus mengubahnya menjadi seorang pribadi yang baru dan memakainya menjadi saksi atas setiap rencana dan maksud Allah untuk keselamatan itu dapat disebarluaskan melalui Injil tentang Kristus bagi setiap orang yang dari latar belakang kehidupan kekafiran, yang menjadi tujuan Paulus diutus sesuai pemberitahuan dalam catatan Kisah Para Rasul. Kalau
Pembuat keramik atau perim dia punya hak atas apa yang dibuatnya. Allah pencipta punya hak atas hidup manusia yang dibuatnya. Jadi Allah bisa melakukan segalanya. Jika ada pelanggaran, kesalahan dan dosa, maka Allah pasti akan bertindak menghukum. Tetapi karena belas kasih, Alkitab sendiri garis bawahi bagi kita bahwa Israel yang telah ditetapkan menjadi kepunyaan Allah, akhirnya tidak semua mendapat tempat untuk beroleh keselamatan. Dari sekian banyak, ada 12 suku bangsa Israel dengan begitu banyak keturunannya. Tapi Alkitab baca kita katakan hanya sebagian, sisanya saja. Di dalam ayat 7 Yesaya katakannya tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut. Kita ingat ketika pertama Allah berjumpa dengan Abraham, Allah katakan hitunglah bintang-bintang di langit dan hitunglah. Kamu tidak mampu menghitung jumlah pasir ya di tepi laut, tetapi keturunanmu akan seperti banyaknya jumlah bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut. Jadi
Jadi Bapak Ibu, dulu kita gelap, dulu Papua gelap, orang-orang yang ada di dalamnya juga gelap. Tetapi sekarang semua telah menjadi terang, mengalami terang, dan telah hidup di dalam terang itu. Karena itu, taburan Injil Kristus 168 tahun untuk menjadikan Papua ini terang. Jangan disia-siakan. Jangan kembali lagi hidup untuk masa lampau dengan segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Mari mau pikiran hati dan pandangan hidup kita di dalam terang Tuhan. Karena Injil itu sudah ada di tanah ini 168 tahun. Tidak ada orang yang hidup sampai sekarang usia 168 tahun ya. Ada yang hanya 105, 107 lalu sudah kembali untuk Tuhan. Tetapi Injil sudah hidup 168 tahun. Sebuah kebanggaan atas pekerjaan Tuhan untuk memenangkan hidup orang-orang di tanah ini, manusia yang ada di tanah ini, bagi kemuliaan Tuhan, dan diubah menjadi anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Jadi semua orang yang ada di tanah ini dilayani Allah menjadi orang percaya, anak-anak perjanjian dalam Kristus. Karena itu jadikan hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran, hidup untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempermuliakan Tuhan dengan hidup ini. Pribadi-pribadi yang dapat menyatakan segala perubahan tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, keluarga dan persekutuan sebagai gereja di tanah ini, supaya semua orang melihat hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Karena Injil sudah menangkan kita untuk keselamatan itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, ini semua kita generasi yang ada di tanah ini, kita semua beri dituntun oleh kuasa Tuhan, kuasa kebenaran Allah, dan jadikan kebenaran Injil itu kekuatan yang tetap memegang dan membentengi kita untuk terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Karena siapa yang akan menjadi saksi? Yaitu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya yang sudah menerima kebenaran di dalam Allah, yang membenarkan kita menjadi miliknya yang sangat dikasihi olehnya. Jadi jangan tunggu nanti jadi majelis, jadi pelayan, baru kita mau jadi saksi Tuhan. Semua dipanggil, tak ada batasnya. Laki-laki, perempuan, orang tua atau anak muda, kecil atau besar, semua harus menjadi saksi. Karena terang kebenaran firman sudah menguasai hidup kita dan sudah